Tim nasional sepak bola Portugal akan menghadapi Kroasia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di BMO Field, Toronto, Kanada. Besok pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini diperkirakan menjadi salah satu duel paling menarik di fase gugur karena mempertemukan dua kekuatan sepak bola Eropa. Sekaligus membuka kemungkinan pertemuan terakhir dua ikon generasi Cristiano Ronaldo dan Luka Modric di panggung Piala Dunia. Ronaldo telah mencatatkan namanya dengan tampil di 6 turnamen Piala Dunia sejak saat pertama kali melangkah di panggung internasional. Dan catatan karirnya di Piala Dunia mengikuti 6 kali gelaran Piala Dunia 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026. Di 6 turnamen itu tercatat CR7 melakukan 25 penampilan dengan catatan bermain 2035 menit. Ronaldo mencetak 10 gol dan 2 assist. Selain Portugal dan Kroasia yang akan berebut satu tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026, 10 tim lain sudah memastikan diri terlebih dahulu, yakni Paraguay, Prancis, Kanada, Maroko, Amerika, Belgia, Brazil, Norwegia, Meksiko, dan Inggris. Dan saudara, kita melihat seperti apa kans Portugal melalui Ronaldo dan kawan-kawan dalam lanjutan Piala Dunia menghadapi Kroasia. Kita akan bahas bersama analis sepak bola Bung Moses Sosa yang sudah hadir di studio Kompas TV. Silakan Bung Moses, apa kabar? Baik, sore Mbak Gimana Cynthia. Kalau kita melihat bagaimana pertandingan Piala Dunia dan kiprahnya Ronaldo yang akan kita saksikan bersama-sama beberapa jam lagi ke depan? Ya tentu saja, Ronaldo ini memang menjadi highlight ya, menjadi spotlight karena dia adalah pemain pertama yang bisa tampil di 6 Piala Dunia. Iya. 6 edisi Piala Dunia sejak 2006 ya. Nah jadi bisa dibilang tadi Mbak Cynthia juga sudah sampaikan bahwa bisa jadi ini adalah kali terakhir ya performance Ronaldo di pentas Piala Dunia dan sangat ditunggu apakah Ronaldo bisa memberikan gelar Piala Dunia ya kepada negaranya. Kalau gelar Euro sudah ya, 2016. Nah sekarang giliran apakah untuk gelar Piala Dunia bisa diberikan kepada Ronaldo. Tapi bagaimana Anda melihat nantinya peran Ronaldo ketika akan membawa Portugal ini mungkin untuk maju di fase berikutnya? Iya, peran Ronaldo jelas sentral ya. Ya, pelatihnya sendiri, Martinez juga sudah mengatakan bahwa Ronaldo meskipun sudah 41 tahun tetap dibutuhkan perannya. Staminanya juga masih kuat. Betul, ya. masih kuat bermain 2 kali 45 menit dan ya kepemimpinan. Jadi leadership ya dibutuhkan di tim ini. Jadi memang peran Ronaldo ya di tim itu tidak cuma urusan teknis, tapi non teknis. Seperti itu. Jadi dia bisa membangun, bisa membawa teman-temannya untuk bisa tampil bermain lebih bagus. Anda yakin Ronaldo mampu membawa timnya untuk maju ke 16 besar? Peluang itu ada ya, karena mereka punya motivasi tinggi ya. Untuk urusan non teknis yang tadi saya sampaikan ya, terkait dengan Diogo Jota, kalau Mbak Cynthia tahu ya, ini tepat 1 tahun kepergian ya meninggalnya salah satu pemain mereka Diogo Jota. Ini bisa jadi motivasi tersendiri ya buat Ronaldo dan rekan-rekan satu timnya di Portugal untuk bisa mempersembahkan ya trofi Piala Dunia ya untuk rekannya. Bahkan kalau bicara soal Diogo Jota, ini juga mendapat perhatian dari pemimpin negeri mereka, memberikan perhatian khusus lah. Bahkan memang ini waktunya Portugal untuk bisa. Tapi gini Bung Moses, kalau kita lihat di Kroasia ini kan ada Modric yang pada Piala Dunia 2018 bahkan tembus ke final. Apakah Modric dengan timnya ini mampu ataupun mempunyai kesempatan yang sama? Ya, kalau di Portugal ada Cristiano Ronaldo, CR7, di Kroasia ada Modric. Ya, 40 tahun, sudah kepala 4 ya. Posisinya juga sama seperti Ronaldo perannya, ya role-nya ya sebagai leader, sebagai pemimpin tim ya, dituakan tentu saja ya. Dan tentu saja lagi-lagi sama seperti Ronaldo punya motivasi tersendiri untuk bisa membawa Kroasia melangkah lebih jauh. Kita harus ingat ya, dalam 2 edisi terakhir Piala Dunia ya, Kroasia 2018 runner up. Ya, kalah lawan tuan rumah Prancis, lawan Prancis di Rusia maksud saya. Kemudian 2022 semifinalis. Ya, jadi ini bukan tim sembarangan. Jadi ini 4 besar nih dalam 2 edisi Piala Dunia terakhir. Jadi menghadapi Portugal ya tadi Kompas sudah sampaikan juga Kompas TV. Selain laga berhasil lawan Jepang ya, ini adalah salah satu laga yang paling
paling menarik Dinantikan ya di paling 32 menarik. besar ya. Selain Brasil lawan Jepang ya, dua kekuatan Eropa. Dan kalau kita spotlight ya Ronaldo versus Modric. Oke, kalau tebak skor nih Bung Moses, kira-kira mana yang akan lebih unggul dan di menit keberapa sekiranya di gol pertama ini bisa dilakukan dari kedua tim? Ya biasanya kalau tebak skor ini di segmen terakhir ya, wawancara ya, di akhir-akhir baru ditanyakan. Baik, kalau saya lihat ya, pertandingan akan berlangsung ketat, tentu saja. Ya, Portugal akan mengambil inisiatif untuk mengendalikan permainan, untuk mengontrol permainan. Mereka punya karakter itu. Ya, sementara untuk Kroasia sendiri, ya dengan materi pemain yang ada, ya mereka dua di tengah itu ada Kovacic, ya double pivotnya dengan Modric. Tentu mereka akan bermain menunggu. Ya, bisa jadi besar kemungkinan ya mereka akan bermain low block, pertahanan mereka low block, jadi benar-benar menunggu di sepertiga pertahanan ya dan sekali memanfaatkan serangan balik. Ya, jadi pertandingan akan berlangsung ketat ya. Kalau misalnya kita bicara 2 kali 40 menit ya, saya pikir kalaupun ada tim yang keluar sebagai pemenang, skornya pasti akan tipis. Akan tipis ya, karena laganya akan sangat panas sekali ya. Dan kita harus ingat sudah ada 2 laga ya, 2 laga, 3 laga sebenarnya yang dituntaskan lewat perpanjangan waktu. Ya, 2 laga dituntaskan lewat adu penalti, sementara tadi pagi Belgia menghadapi Senegal lewat perpanjangan waktu. Dan artinya kita akan nonton sama-sama besok pagi jam 6, nggak perlu begadang ya artinya ya. Nggak perlu, bisa tidur dulu. Bisa tidur dulu, bangun pagi segar. Oke, terima kasih Bung Moses sudah memberikan perspektifnya dan hitung-hitungannya juga. Terima kasih Bung. Dan saudara, informasi